Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Muddathir ayat ke-52 insyaallah sampai ayat ke-56. Dan ini pembahasan terakhir dari surat Al-Muddathir. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarahu wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Artinya, bal yuridu kullu mri'in minhum, bahkan setiap orang dari mereka ingin diberi lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut pada akhirat. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu peringatan. Siapa yang berkehendak tentu mengambil pelajaran darinya. Mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, yakni dari Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Allah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberikan ampunan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-52, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashsharah, menunjukkan tentang kebebalan, kekeraskepalaan dan kesombongan orang-orang musyrik, di mana para mufassir menjelaskan mereka mengatakan dengan penuh kesombongan dan pengingkaran. Mereka berkata, ya Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu melainkan jika kamu memberi kepada masing-masing kami kitab yang terbuka yang turun dari Allah, yang dalam kitab itu dapat kami baca keterangan yang menyebutkan bahwa kamu adalah Rasulnya. Lembaran itu pula yang menyuruh kami mengimanimu dan mengikuti agamamu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini sifatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, yang intinya mereka tidak mau beriman,
Jadi selalu saja ada alasan. Kami baru mau beriman kepadamu kalau kami juga dapat kitab dari Allah. Yang di kitab itu kami diperintahkan untuk mengikuti agamamu, untuk beriman kepadamu. Barakallahu fikum. Nah, inilah yang disampaikan oleh orang-orang musyrik. Dan ungkapan yang semisal ini juga ada di dalam ayat yang lainnya, yakni di surat Al-Isra ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'uh." Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mereka ini menganggap bahwa dengan cara seperti itu mereka nanti akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa dengan seperti itu mereka akan tunduk kepada kebenaran. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, urusannya tidaklah seperti yang mereka klaim. Jadi kebenaran risalah dan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terlalu banyak bukti-bukti penguatnya. Begitu ya. Tanda-tanda kenabian yang ada pada diri beliau, Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, ya. Juga secara kasat mata mereka memahami siapa itu Muhammad. Dari semenjak kecil dikenal dengan Al-Amin. Terlalu banyak bukti-bukti nyata. Namun intinya mereka ini memang tidak mau beriman. Mereka hakikatnya benar-benar berdusta dengan klaimnya tadi. Karena meskipun setiap ayat datang kepada mereka, mereka tetap saja tidak mau beriman. Sampai kemudian mereka melihat azab yang pedih. Di mana mereka melihat azab yang pedih? Tentu di kehidupan akhirat. Dan taubatnya seseorang di akhirat tidak manfaat. Artinya itu bukan waktu untuk bertaubat. Pintu taubat sudah tertutup. Jadi bukan karena kurang bukti ya sehingga mereka harus meminta-minta seperti itu. Bukti itu sudah banyak. Intinya mereka itu bebal. Mereka itu keras kepala. Mereka itu sangat-sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Makanya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan inti permasalahannya. Kata Allah, "Kalla balla yakhafunal akhirah." Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka itu tidak takut pada akhirat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat berikutnya, yakni ayat ke-53, Allah mengatakan dengan sangat tegas bahwa sesungguhnya yang membuat jiwa raga mereka itu tertutup, tersumbat dari kebenaran adalah karena tidak percaya, mereka tidak beriman dan tidak memiliki rasa takut kepada hari akhirat dengan segala kedahsyatannya. Itu inti masalahnya. Mereka ini nggak punya iman, sehingga kalaupun ada hal-hal yang diajukan itu hanya klaim semata, itu hanya dalih-dalih semata. Mereka sedang beralasan. Yang intinya mereka tidak mau beriman karena mereka memang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Dan dari sini juga kita memahami bahwa rasa takut
kepada dahsyatnya kehidupan akhirat, ini termasuk ibadah yang agung. Rasa takut itu kan al-khauf. Khauf itu termasuk ibadah qalbiyah, ibadah yang sangat agung dan mulia. Maka kalau orang takut dengan kengerian, kedahsyatan, dan juga huru-hara kiamat, dengan rentetan peristiwa setelahnya, ada yaum al-ba'ats, hari di mana manusia dibangkitkan. Ada yaumul mahsyar, hari ngumpul di padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, matahari didekatkan. Kemudian manusia akan berkeringat sekadar dosa-dosanya. Ada juga yang dapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia berdiri dengan waktu yang sangat panjang menunggu peradilan Allah. Untuk selanjutnya manusia akan diadili satu demi satu, akan dibagikan rapotnya, catatan amalnya. Ada yang dapat dari sebelah kanan atau dari arah depan, ada juga yang dapat dari sebelah kiri atau arah belakang. Semua itu yang mengandung petunjuk, mengandung isyarat bagi mereka. Adanya hisab, adanya mizan, ya ditimbangnya amal-amal kita ini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada menyeberangi sirat, yang siapa terpeleset jatuh maka dia jatuh ke dalam api neraka. Ada juga yang selamat. Ya, setelah selamat masih ada hambatan berikutnya namanya qantarah. Satu jisr, satu jembatan yang dibentangkan ya antara sirat ya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang akan masuk surga saling mengkisos satu dengan yang lainnya, sehingga mereka masuk surga dalam kondisi jiwa dan raga yang bersih dan suci. Karena memang surga adalah tempat yang suci, yang hanya diperkenankan dimasuki oleh orang-orang yang telah disucikan jiwa dan raganya. Ini tentu rentetan peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat panjang dan sangat mengerikan. Disitulah janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar dirasakan oleh manusia. Demikian pula ancamannya. Nah, kalau orang kemudian senantiasa meresapi, merenungi betapa dahsyatnya kehidupan akhirat, dan akhirnya muncul rasa takutnya kepada Allah, kemudian kepada azabnya, kepada kengerian dan huru-hara pada saat itu, maka pada dasarnya dia telah melakukan ibadah yang sangat agung. Itulah ibadah khauf. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau orang memiliki rasa takut kepada kehidupan akhirat seperti ini, maka rasa takutnya itu akan mengarahkan dirinya untuk tunduk kepada kebenaran, untuk patuh kepada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang memiliki rasa takut ini juga akan termotivasi, menjadikan dirinya semangat dan istiqamah untuk mempersiapkan perbekalan yang terbaik sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatannya hanya ada di alam dunia. Ya, cari bekal itu kesempatannya hanya ada di alam dunia. Di alam rahim kita nggak cari bekal. Ya, di alam dunia saat kita masih kecil, belum akil balik, juga kita belum start cari bekal. Ya, startnya itu adalah saat kita akil balik. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan Allah. Ada yang dipanjangkan usianya, ada yang pendek usianya. Itu semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi seluruh manusia. Maka seorang mukmin, ya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia tidak akan membuang-buang waktunya. Semua waktunya akan dia setting supaya menjadi pahala,
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rasa takut yang akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Di surat yang lain, surat Al-Insan, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang pada bermuka masam penuh kesulitan. Muka asam itu tanda apa, Bu? Muka asam itu tanda apa? Belum mandi. Tanda apa, Bu? Hah? Asam mukanya. Tanda apa itu? Hatinya yang sedang sulit. Ya. Hatinya yang sedang susah, sedang menderita, asam wajahnya. Begitu kan? Abus, ya, dalam bahasa Arab abus. Bermuka masam. Abasa wa tawalla. Kenapa? Karena ada ketidaknyamanan di dalam hati. Gitu ya. Kapan orang biasanya bermuka masam? Ibu-ibu lah, kapan biasanya wajahnya itu kecut banget? Akhir bulan. Nanti awal bulan berubah, begitu ya. Setelah ditransfer sama suaminya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, pada hari itu banyak orang-orang yang bermuka masam. Kenapa? Karena sedang sulit, hatinya sedang sulit, hatinya sedang menderita, sedang susah. Di hadapannya terpampang kenyataan yang dia tidak bisa mengelak. Nas'alullah as-salamah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah terus meminta dan berusaha. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Minta surga kepada Allah, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Minta dimudahkan ya untuk urusan kehidupan akhirat kita. Minta husnul khatimah, berlindung dari su'ul khatimah. Ini doa-doa yang sangat kita butuhkan. Minta hisab yang mudah, karena ya tidak ada kondisi yang paling menegangkan kecuali saat-saat itu. Di dunia kadang kita merasakan ya, suasana-suasana ketegangan. Barakallahu fikum. Namun tidak ada ketegangan yang lebih dahsyat ya, melainkan tegangnya kita saat ada di rentetan peristiwa perjalanan akhirat. Kita baru plong itu saat kaki ini menginjak surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum itu semua ada di dalam suasana yang mencekam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah berikutnya kita lanjut di ayat ke-54. Kalla innahu tazkirah. Di ayat ke-54 ini Allah kembali menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah tazkirah. Apa tazkirah artinya? Peringatan. Fungsi utama Al-Quran sebagai peringatan ini banyak sekali disebut di dalam Al-Quran, terulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya ini menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran supaya kita selalu diingatkan. Orang yang selalu diingatkan itu insya Allah ya kehidupannya akan terarah. Ya beda dengan orang yang jauh dari peringatan. Banyak orang yang merasa hidupnya sedang baik-baik saja secara penilaian dirinya, tapi ternyata kalau dinilai oleh syariat, dinilai oleh Al-Quran, sebetulnya dia kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Maka dengan
berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, ya orang akan selalu mendapatkan peringatan. Sehingga kalau dia mendapatkan peringatan, dia dapat manfaat untuk kemudian bisa lebih bijak di dalam melanjutkan perjalanan kehidupannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali. Saya sebutkan di situ beberapa ayat dia di dalam beberapa surat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran disebut tazkirah karena memang mengingatkan manusia akan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Di dalamnya berisi semua bentuk peringatan yang dibutuhkan manusia. Ya, semua rambu-rambu kehidupan, semua batasan, semua aturan, semua undang-undang, semua peringatan ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita perhatikan, Ibu, di dalam Al-Quran ada Qisasul Umam As-Sabiqah. Bukan kisas ya, Al-Qasas. Kalau Kisas itu apa, Bu? Itu hukuman, ya, hukum kisas. Kisah itu maksudnya kisah atau qasas. Qissatun qasas. Bahasa ini sudah jadi bahasa kita. Artinya apa? Qissatun, orang kita nyebutnya kisah. Kisah itu cerita. Nah, di dalam Al-Quran ada qasas, Al-Umam As-Sabiqah. Ada kisah umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran juga ada akidah as-sahihah, akidah yang lurus, akidah yang benar. Di dalam Al-Quran juga ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Yang di dalam hukum tersebut ada al-awamir wan nawahi, ada perintah-perintah dan juga ada larangan-larangan. Di dalam Al-Quran juga terdapat al-akhlaq al-karimah al-asasiyah, akhlak-akhlak yang mulia yang menjadi asas kehidupan. Di dalam Al-Quran juga ada haqaiq ilmiah, yakni hakikat ilmiah, kenyataan-kenyataan ilmiah. Nah, semua itu disebutkan di dalam Al-Quran. Dan semuanya itu merupakan peringatan bagi manusia. Kisah-kisah umat terdahulu kan bisa jadi cerminan, gitu ya. Ibu mau jadi sebagai apa saja, itu selalu ada cerminannya di dalam Al-Quran, yang baik dan juga yang buruknya, dengan segala konsekuensinya. Perintah larangan jelas itu. Pembahasan akhlak, adab, semua memberikan peringatan kepada kita. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang ke-55, faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Kata Allah, siapa yang berkehendak, tentu dia akan mengambil pelajaran darinya. Ayat ini, ayat ke-55 ini merupakan dorongan untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Karena tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah sebagai peringatan. Peringatan yang diambil pelajarannya. Di surat Shad ayat 29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru
ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar mereka menadaburkan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi sarananya ada di hadapan manusia. Al-Quran ini kan ada di hadapan seluruh umat manusia. Di dalamnya berisikan tazkirah, peringatan-peringatan yang jika dipahami, dipelajari dengan saksama, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah pasti akan mendapatkan pelajaran. Cuma yang jadi masalah apa manusia mau atau tidak, kan begitu. Faman syaa dzakarah, bagi yang mau dia dapat pelajaran itu. Jadi ibaratkan begini. Kita kalau lewat di satu lembah, kita tahu di lembah itu banyak emasnya. Mau nggak kita nyemplung ke lembah itu, ngambil emasnya? Itu ya. Yang mau ya mau, yang tidak mau ya lewat saja, kan begitu. Ngapain? Kotor-kotoran, capek-capean, panas-panasan, harus apa namanya? Apa tuh kalau orang cari emas tuh, Bu? Mendulang. Yang pasir dari diayak begitu ya, disaring, diayak sampai kemudian terpisahkan ya, mana kerikil, mana tanah, mana batu, mana lumpur dengan biji-biji emasnya, ya kan? Orang mungkin ada yang lewat cuman mencibir bisanya. Ngapain panas-panasan begitu? Kotor-kotoran begitu kan? Capek-capean. Tapi orang yang mau dapat tidak? Dapat ya, sehari mungkin dapat 5 gram. Ya, kalau 1 gram 1 juta saja sudah 5 juta, gitu kan? Nah, ibaratnya begitu. Ini Masya Allah Al-Quran ini solusi dari segala macam permasalahan dalam kehidupan manusia. Mau jadi apa kita? Mau jadi pemimpin negara? Ada petunjuknya di Quran. Mau jadi rakyat? Ada petunjuknya di Quran. Mau jadi istri, petunjuknya ada. Mau jadi anak, mau jadi orang tua, mau jadi guru, ada semua petunjuknya dari Al-Quranul Karim. Maka yang jadi masalah, apakah orang mau mengambilnya atau tidak? Orang yang berkehendak ingin mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka pasti dia akan mempelajarinya. Dia pasti akan mentadaburinya sehingga dia dapat pelajaran. Makanya di faidah berikutnya, tadzakur bil Quran, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Al-Quran hanya akan didapatkan dengan maksimal setelah orang itu mau bertilawah, mau membaca lafzan wa ma'nan, baik secara lafaz ataupun secara maknanya. Kemudian dia mau bertadabbur, memahami, merenungi, meresapi makna, kandungan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Barulah selanjutnya dia dapat pelajarannya. Ibu, orang membacanya saja, Masya Allah, sudah bisa mendapatkan pelajaran. Bagaimana lagi dia naikkan levelnya? Dia belajar tafsirnya, ya, kemudian dia mengguar ya isi kandungan maknanya, meresapi, mentadaburi, memikirkan, mengambil faidah ya dari ayat-ayat Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita amalkan ya bisa menjadikan kita semakin mendalam di dalam mendapatkan pelajaran dari Al-Quranul Karim. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya masih di ayat ke-55.
yakni pada kalimat faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Barang siapa yang berkehendak, tentu dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang adanya kehendak hakiki dan nyata bagi manusia. Manusia itu punya kehendak nggak, Ibu? Punya. Nah, ini penting dipahami. Karena ada orang yang mereka tidak meyakini manusia itu punya kehendak. Nah, sejatinya orang yang mengingkari bahwa manusia itu punya kehendak, maka dia mengingkari dirinya sendiri. Kita kan bisa bedakan mana yang atas kehendak kita, mana yang bukan kehendak kita. Ya tidak, Ibu? Ibu datang ke sini kehendak siapa? Kehendak diri sendiri. Ibu ada berapa kendaraan di rumah? Ada yang mungkin punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya sepeda. Tiga-tiganya ada. Baik. Ibu ke sini naik apa? Naik angkot, Ustaz. Kehendak siapa? Kehendak diri sendiri. Kenapa enggak naik motor? Enggak bisa naik motor, Ustaz. Naik sepeda apalagi ngeri. Naik mobil nggak bisa nyetir, kemana-mana sama suami saja. Oh, jadi pilihan siapa itu naik angkot? Pilihan saya sendiri, Ustaz. Nah, itu kan beda ya. Ini pilihan sendiri, kehendak diri sendiri. Ada orang sehat, ada orang yang sedang sakit. Nasallallahu al-afiyah. Ya, semoga kita semua sehat afiat. Ada orang, Ibu, kalau sehat, pipis itu kehendak sendiri enggak? Iya, dia mau pipis kalau pengen pipis. Tapi orang yang sedang punya penyakit beser, dia pipis terus. Kehendaknya sendiri enggak? Hah? Ibu sedang sehat pipis terus? Kan tidak ya. Pipis kalau sudah pengen pipis saja, ya klepnya masih normal. Tapi orang beser, saya kemana-mana pakai pampers, Ustaz. Kenapa Bu beser? Dia keluar sendiri tanpa saya kehendaki. Kan begitu. Ini orang beser tanpa kehendaknya. Pengennya itu nggak keluar, tapi dia keluar sendiri. Itu kan bukan kehendak dirinya. Buktinya kalau sehat, kan dia bisa mengatur ritme buang air kecil. Dia buang air kecil kalau pas mau pengen saja. Kalau enggak ya aman saja. Nah, kalau yang beser ini kan keluar terus. Ada yang beser angin, gitu ya. Nah, beser angin repot ini ya. Karena tiap saat kentut terus gitu. Barakallahu fikum. Itu bukan atas kehendaknya. Ya kan? Ibu sudah hati-hati naik tangga. Hati-hati nih. Ternyata tijalike. Ya. Apa? Keseleo. Gitu. Padahal sudah hati-hati, ini dua tangan pegangan semuanya. Tapi ternyata kita celaka juga, keseleo. Nah, itu berarti bukan kehendak kita. Kita itu nyetir sudah hati-hati, ada orang yang tidak hati-hati, akhirnya celaka rame-rame. Nah, ini namanya di luar kehendak kita. Barakallahu fikum. Bisa dipahami, Ibu? Jadi manusia punya kehendak tidak? Ya. Manusia itu punya kehendak. Faman syaa dzakarah. Itu diantara ayatnya. Siapa yang berkehendak untuk mengambil pelajaran, maka dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran. Siapa yang tidak berkehendak, maka dia tidak akan mengambil pelajaran selama-lamanya. Ya kan? Pelajaran tentang Al-Quran di mana-mana. Apa setiap orang mau belajar? Kan tidak.
Yang mau alhamdulillah, yang tidak banyak. Bahkan ada yang sudah ikutan, ternyata dia berkehendak keluar dia. Tidak istiqomah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi manusia itu punya kehendak. Namun kehendaknya manusia di bawah kehendaknya Allah. Begitu. Itu yang diyakini ahli sunnah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-55 ini juga sekaligus menjadi bantahan bagi Jabariyah. Jabariyah itu sebuah ideologi atau sekte bid'ah dalam akidah Islam yang muncul di abad kedua Hijriyah. Munculnya pertama kali di Khurasan. Pelopornya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Safwan. Siapa ini Jabariyah? Jabariyah itu orang yang mengira bahwa manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki perbuatan secara hakiki. Kata mereka, semuanya itu dipaksa untuk dilakukan. Jadi kata mereka, setiap manusia itu terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Mereka mengumpamakan manusia itu seperti dedaunan yang bergerak sesuai dengan angin yang bertiup. Atau mereka mengumpamakannya seperti robot yang dikendalikan oleh pemiliknya. Begitu. Nggak ada kuasa, nggak ada pilihan. Ya saya begini, takdir Allah. Begitu ya. Cuman parahnya mereka menjadi Jabariyah saat bermaksiat. Saat bermaksiat jadi Jabariyah. Ya ini sih takdir Allah. Kalau Allah nakdirkan saya soleh, saya pasti soleh kok. Nggak akan begini. Tapi giliran dia sedang baik, ya, dia jadi Qadariyah. Orang yang mengingkari takdir Allah. Siapa dulu gue, gitu kan? Dia lupa sama Allahnya. Ya memang saya ini pantas begini. Ya. Kalau saya kaya raya, kalau saya jadi pejabat, pantas lah. Saya kan begini. Dia sebutkan kelebihan dirinya. Ya, dia lupa takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Qarun kan begitu. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya, saya bisa kaya raya seperti ini ya karena memang ilmu saya. Pantaslah kalau saya begini. Ya, dia lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini separah-parahnya manusia. Kalau sedang maksiat, ya kalau sedang maksiat ya dia jadi Jabariyah. Kalau sedang lapang baik-baik saja dia menjadi Qadariyah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Intinya Jabariyah itu orang yang menganggap bahwa manusia itu tidak punya pilihan. Manusia itu tidak punya kehendak. Semua dipaksa mengikuti takdir Allah. Padahal ya orang yang seperti itu mengingkari ya apa yang ada pada dirinya sendiri. Kita kan bisa membedakan mana kehendak kita, mana yang bukan kehendak kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau bicara keinginan, semua orang pengennya sehat. Tapi buktinya ada saja yang sakit. Ada orang Masya Allah ibu, begitu ketat dia menjaga segala sesuatu. Nasi saja ditimbang, begitu ya. Kemudian dipilah-pilih, ya makanan tuh sangat jeli, gitu ya. Mana protein, mana lemak yang bermanfaat, semuanya dipilah-pilih. Giliran sakit, tetap saja sakit. Ya. Tidak mesti sakit berkaitan dengan tubuhnya. Mungkin dia tadi keseleo, mungkin dia kena pisau,
secara tubuh sehat, begitu ya. Tapi bisa jadi dia mendapatkan ujian dari sisi yang lain, ya. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau bicara keinginan, pengennya rumah tangga itu baik-baik saja, harmonis-harmonis saja. Tapi buktinya ada saja masalah di dalam rumah tangga. Betul tidak ibu? Ada di sini yang berumah tangga tanpa masalah? Ada bu? Nggak ada kan? Tidak ada, semuanya bermasalah. Ya, padahal begitu selektifnya ibu dulu cari suami itu. Pokoknya dia the best deh, gitu. Nyatanya setelah rumah tangga ketahuan borok-boroknya, kekurangannya, ya kan? Nah, itu biasa. Semua pasti ada ujiannya. Semua pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Maka ada yang dikehendaki sesuai kehendak kita, ada yang tidak sesuai kehendak kita. Ini bukti bahwa kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Kan begitu? Ya. Barakallahu fikum. Nah, itu orang-orang Jabariyah. Ya, mereka menafikan masyiah pada diri manusia. Baik. Nanti lawannya adalah Qadariyah. Qadariyah nanti ada di faidah berikutnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita masuk ayat terakhir. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Ayat terakhir ini menegaskan bahwa mereka tidak akan mungkin mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Kalau Allah berkehendak, si fulan, si allan, dia mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka pasti dia dapat pelajaran. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan pernah. Banyak orientalis belajar Al-Quran sampai hafiz Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi nggak dapat petunjuk dari Al-Quran. Ya justru dia mempelajari Al-Quran untuk menyerang Islam dan kaum muslimin dari dalam. Ya kan? Padahal kurang apa? Mereka sampai hafal Al-Quran. Ibu tahu kitab apa ini? Berjilid-jilid bu. Saya pernah lihat kitabnya, tapi tidak punya kitab itu. Indeks hadis. Itu berjilid-jilid kitab. Jadi kalau ibu mau cari hadis apa, tinggal lihat misalkan ingat potongan hadisnya. Ya. Nanti di situ ketemu. Ada di Sahih Bukhari, disebutkan di Sahih Bukhari nomor sekian, di Sahih Muslim nomor sekian, di Sunan Abi Daud nomor sekian. Indeks hadis, itu yang nulis orang orientalis. Berjilid-jilid. Ya, kurang apa? Ya, dia menghabiskan umurnya untuk mencari tahu tentang itu. Tapi nggak dapat pelajaran. Tidak dapat pelajaran. Kalau Allah berkehendak orang itu dapat pelajaran, dia akan dapat pelajaran. Jika Allah tidak berkehendak, maka selama-lamanya orang itu tidak akan dapat pelajaran. Ini bukti bahwa kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Di surat Al-Insan ayat 30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, innallaha kana aliman hakima." Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Apa yang kalian kehendaki, ya, tidak akan pernah mungkin terjadi kecuali jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Maka pelajaran berikutnya, kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah. Sehingga ibu, manusia harus selalu mengaitkan jiwa raganya kepada Allah. Dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah, rasa takutnya, tawakalnya, juga seluruh perbuatannya baik zahir ataupun batin, ya hanya ditujukan kepada Allah dan untuk Allah. Dia berbuat ya sesuai dengan petunjuk Allah, melakukan apapun yang dicintai dan diridhai Allah, dan dia selalu berikhtiar
menjauhi segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah dengan terus meminta dan berdoa kepada Allah untuk menjadikan dirinya istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah, Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ahlul maghfirah, dan dia juga yang berhak memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendakinya. Baik. Dan faidah terakhir, ayat terakhir ini juga merupakan bantahan bagi Qadariyah. Nah, Qadariyah muncul lebih dulu daripada Jabariyah. Kalau Qadariyah ini muncul pada pertengahan abad pertama Hijriyah di Basrah dan di Irak. Dia sama ideologi yang menyimpang dari ideologi ahli sunnati wal jamaah. Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Kata mereka nggak ada takdir. Ya, semua perkara itu merupakan sesuatu yang baru. Kata mereka al-amru unuf. Ya, semua perkara itu terjadi baru seketika itu. Artinya nggak ada catatan takdir. Nggak ada, kata mereka. Jadi ibu yang dirahmati Allah, presiden kita siapa itu nggak ada di catatan takdir menurut mereka. Allah itu baru tahu siapa presiden kita nanti 2024 kalau sudah kepilih. Benar nggak ini ibu? Tidak. Yang seperti ini nggak benar. Allah sudah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ibu, kita bisa ketemu di sini. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Ibu orang mana, saya orang mana, kan begitu. Ketemunya di Balikpapan. Ya kan? Ada yang bukan orang Balikpapan sini? Semuanya bukan orang Balikpapan. Ya kan? Tadinya dari Jawa mungkin, ya dari Sulawesi. Ketemunya di sini. Siapa yang kita temui, siapa yang kita kenal dalam hidup ini, siapa yang jadi teman kita, siapa yang jadi pasangan kita, semua itu dengan catatan takdir. Semua dengan takdir Allah. Sudah dicatat semuanya. Ya ibu, jodoh kita siapa, sudah dicatat. Anak kita berapa, mati kita di mana, di usia berapa. Semua itu sudah diilmui oleh Allah, sudah dicatat, sudah diciptakan, dan sudah dikehendaki Allah. Nah, kalau Qadariyah itu enggak. Qadariyah itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua perkara yang ada ini terjadi seketika. Semuanya baru. Di luar takdir dan ilmu Allah. Kata mereka, Allah itu baru mengetahui setelah perkaranya terjadi. Jadi kalau nanya ke Qadariyah, ya, Allah tahu nggak presiden 2024 itu siapa? Kata Qadariyah apa? Allah nggak tahu. Kapan Allah tahu siapa nanti yang jadi presiden? Ketika sudah terpilih. Kapan itu? Ya nanti, Februari nanti. Kalau sudah terpilih, Allah baru tahu. Ini benar nggak pemahaman kayak gini? Keyakinan begini ibu? Padahal Allah mengatakan Allah alim bidzatis sudur. Wa ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang akannya masih jauh, atau yang akannya itu dekat. Semua yang akan, baik jauh ataupun dekat, semua yang akan terjadi, Allah mengetahuinya. Yang sedang terjadi, Allah tahu nggak? Allah Maha tahu tentang itu. Apalagi yang sudah terjadi.
Yang belum terjadi, Allah tahu enggak? Tahu. Yang belum terjadi, kalau nanti terjadi, kejadiannya seperti apa? Allah Maha tahu tentang itu. Allah Maha tahu. Barakallahu fikum. Ahata bikulli syai'in ilma. Ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah itu alim bidzatis sudur. Allah itu Maha tahu dengan apa yang ada di dalam dada manusia. Ibu sedang ngelamunin apa sekarang? Allah tahu tidak? Tahu. Sedang ngelamunin makan siang, gitu ya. Sudah janjian sama Besti, ya, mau makan bareng. Gitu. Allah tahu tidak? Tahu. Ya. Allah Maha tahu apa yang kita lamunkan, apa yang terbesit di hati kita. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Qadariyah itu mereka meyakini bahwa perbuatan makhluk itu berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Begitu. Itu murni ya ciptaan manusia itu sendiri. Makanya tadi separah-parahnya manusia, seburuk-buruknya manusia, kalau dia sedang maksiat jadi Jabariyah, kalau dia sedang baik-baik saja dia jadi Qadariyah. Ini ubadul hawa, ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillah surat Al-Muddathir sudah selesai kita bahas. Tentu dengan pembahasan yang sangat singkat. Ya, silahkan Ibu meluaskan kembali pemahaman tentang tafsirnya ya, di dalam kitab-kitab para ulama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu nafi, dan semoga menjadi hujjah yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya insyaallah kita nanti akan mempelajari surat apa Bu setelah ini? Al-Muzammil. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan saja. Ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini. Nah demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga negeri kita aman-aman saja, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari segala macam bentuk fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik Ibu, sampai di sini pelajaran kita. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.